Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini aku akan ngebahas tentang dipecatnya director, showrunner, serta writer dari animasi X-Men 97 ya guys, yang baru aja diberitakan oleh portal berita paling terpercaya, yaitu The Hollywood Reporter. Wah, ada apa nih sebenarnya? Kenapa Marvel Studios ngepecat director ini? Padahal seri animasi X-Men 97 itu akan rilis beberapa minggu lagi ya. Kenapa harus dipecat sekarang? Oke, langsung kita aja bahas ya mengenai kenapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana nanti project-project Marvel ke depannya, serta hubungannya seperti apa nih seri animasi X-Men 97 ini. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join ya. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow official account TikTok dan Instagram Jokastoy. Oke, langsung aja kita bahas, here we go. Well, jadi berita ini masih hangat banget dan mengejutkan sekali, terkhusus untuk para fans Marvel, khususnya para mutant dan X-Men ya. Karena produser, writer, showrunner yaitu Beau DeMayo, atau cara bacanya Beau DeMayo ya. Ya pokoknya itulah ya teman-teman, dipecat oleh Marvel Studios nih beberapa minggu sebelum perilisan premier animasi X-Men 97 yang akan rilis di Disney Plus Hotstar tanggal 20. Nah, dia itu adalah penulis sekaligus produsernya ya, yang sudah menulis animasi X-Men 97 MCU itu season 1 bahkan season 2 pun sudah berjalan. Lah, kenapa kok tiba-tiba dipecat si Beau DeMayo ini ya? Ada apa sebenarnya yang terjadi di sini? Bahkan ia menghilang dari sosial media, semuanya dihapus sosmednya guys. Beau DeMayo ini juga terlibat ya dalam pembuatan MCU series Moon Knight, MCU film Blade, karena memang kreativitasnya yang sejalan dengan Marvel Studios. Tapi apa sebenarnya nih? Kenapa dia ini dipecat ya? Sama seperti salah satu eksekutif Marvel Studios, Victoria Alonso, yang beberapa bulan yang lalu, tahun lalu kalau nggak salah ya, dipecat ya oleh Marvel Studios terkait Victoria Alonso ini yang menciptakan lingkungan toksik gitu ya di antara para pekerja kreatif di Marvel Studios. Nah, ini kenapa nih si Beau DeMayo ini dipecat tiba-tiba ya teman-teman? Awalnya banyak yang menyebutkan bahwa dipecatnya Beau DeMayo ini karena adanya perbedaan kreativitas antara dari showrunner atau sang writer itu sendiri dengan pihak Marvel Studios. Tapi hal itu dibantah ya, karena project yang dia buat pun masih berjalan, seperti animasi X-Men 97 ini yang bahkan sudah digarap dan ditulis juga ceritanya untuk season kedua, yang memang direncanakan X-Men 97 ini akan menjadi seri animasi dari Marvel Studios MCU khusus mutant yang akan berkelanjutan gitu ya teman-teman. Dilansir dari portal berita terpercaya The Hollywood Reporter, The Hollywood Reporter menuliskan bahwa langkah Marvel Studios ini sangat aneh sekali ya, memecat writer atau penulis sekaligus produser yang terlibat dalam series Moon Knight dan Blade serta X-Men 97 hanya beberapa minggu sebelum perilisan series X-Men 97 tanggal 20 nanti ya. Perlu diingat bahwa Beau DeMayo ini sangat bagus ya dalam membuat project-project MCU lainnya. Beau DeMayo awal bulan ini padahal itu sedang siap-siap untuk perilisan X-Men 97 yang dia garap di Disney Plus Hotstar. Bersama Marvel Studios tentunya akan ada premier red carpet juga nantinya ya guys. Bahkan dia sudah selesai menulis untuk season kedua X-Men animasi ini juga, dan mendiskusikan nanti season ketiga akan seperti apa nih, karena memang X-Men 97 ini akan dibuat sebagai kartun MCU yang berkelanjutan. Jadi kayak plannya ke depan itu udah oke banget deh. Dan sebelumnya dia juga udah menulis series Moon Knight bersama dengan writer lain, serta juga sudah membuat draft awal film Blade yang juga ia tulis dengan para teamwork lainnya. Dia juga sudah berencana untuk datang ke premier di Hollywood untuk seri animasi X-Men 97 ini tanggal 13 ya. Berarti hari ini waktu Amerika Serikat ya, premier X-Men 97. Tapi baru aja minggu lalu last minute ya dikabarkan bahwa si Beau DeMayo ini dipecat guys oleh Marvel Studios. Sosial medianya nggak aktif, semua footprint semuanya di-delete oleh dia ya, dan nggak bisa dihubungi lagi tuh email perusahaannya. Marvel juga no komen terkait hal tersebut, dan gak jelas nih kenapa dia dipecat. Jadi kayak disembunyikan gitu loh alasan reasonable-nya kenapa ia dipecat. Tetapi alasan klasik ya seperti biasa, perbedaan kreativitas. Tapi sebenarnya bukan itu ya teman-teman. Anehnya kenapa dia menghilang di detik-detik terakhir perilisan X-Men 97, bahkan gak ikut red carpet premiere sama sekali. Sebenarnya dalam industri film Marvel Studios ini udah biasa ya yang namanya ngubah-ngubah cerita, ngubah-ngubah writer, terus rewrite lagi oleh penulis lainnya gitu ya teman-teman ya. Terus ada juga writer yang meninggalkan perusahaan lamanya, gabung ke perusahaan
perusahaan baru atau split gitu udah biasa ya. Tapi nggak kayak gini juga, dipecat langsung menghilang, sosial media semua menghilang, nggak bisa dihubungin gitu ya guys. Sampai sekarang masih belum jelas kenapa permasalahan yang terjadi. Bio de Mayo juga sempat mendapatkan penyerangan ya dari para fans terkait animasi X-Men 97 ini yang dinilai kayak rasis gitulah ya terhadap karakter Sunspot serta agenda-agenda terselubung yang diselipkan di animasi ini ya. Entah itu agenda woke atau lainnya guys. Tapi nggak membuat dia sampai dipecat kayak gitu dan menghilang dari dunia ya. Itu penyerangan dan bulian dari para fans terkait animasi ini terjadi pertengahan tahun 2023. Jadi agak aneh banget di awal 2024 menghilang. Nah, jadi seperti itu yang dituliskan oleh The Hollywood Reporter ya guys. Jadi memang nggak ada alasan jelas. Tetapi memang ya setelah observasi dan melihat ya point of view dari para fans dan komen-komen orang terdahulu ya. Jadi kan itu muncul ya komentar dan respon para netizen serta akun-akun besar juga ya guys ya yang menanggapi hal ini. Ternyata ada beberapa red flag dari si Bio de Mayo ini. Yang pertama, Bio de Mayo ini adalah artis OnlyFans. OnlyFans itu kan yang menjual konten dewasa yang menunjukkan hal-hal vital gitu ya teman-teman. Nah, Bio de Mayo ini aktif gitu ya teman-teman. Dan tentu saja hal itu sangat mengejutkan sekali pastinya. Apalagi dia terlibat di industri film yang khususnya PG-13 atau anak-anak guys. Ya itulah tadi ya, seri animasi X-Men, film-film Marvel gitulah. Itu yang pertama. Terus yang kedua katanya mungkin ada tindakan kriminal, fraud atau kecurangan yang dilakukan oleh Bio de Mayo ini yang membuat Marvel Studios atau Disney itu kayak ya merugi lah. Kita nggak tahu kriminalnya apa. Mungkin nanti akan ada update berita lagi ya teman-teman. Terus yang ketiga, ada nih ya salah satu rekan kerjanya ketika menggarap proyek series The Witcher di series Netflix. Mungkin kalian tahu ya, Witcher Netflix. Nah, itu berkata bahwa dia ini toxic banget sama kayak si Victoria Alonso itu ya dalam dunia kerjanya ya. Membuat rekan-rekan lain itu tidak nyaman dan abusive banget orangnya guys. Sampai si rekan kerjanya itu kayak buat thread juga ya, seperti buat keluh kesahnya juga gitu guys di sosial media pribadinya. Itu juga ya, abusive. Beberapa akun juga mengungkapkan bahwa behind the scene atau di balik layar pembuatan X-Men animasi 97 ini tuh kayak berantakan gitu ya. Dari mulai teamworknya, tim produser, writer yang membuat berlarut-larut seri animasi X-Men 97 ini dan menciptakan lingkungan yang toksik juga di antara para pekerja kreatif di Marvel Studios. Jadi semuanya tuh problemnya tuh mix gitu ya teman-teman ya. Kenapa dia ini dipecat sampai-sampai harus hapus sosial medianya, deaktif semuanya, nggak bisa dihubungin sama sekali ya. Tapi katanya sih ada beberapa portal berita yang akan wawancara eksklusif ya sama si Bio de Mayo ini biar dia ngungkapin dari point of view dia kenapa dia dipecat ya guys. Karena kayak aneh banget, padahal kan seri animasi X-Men 97 ini adalah konten mutant ya setelah kemarin berakhir lah. Dan ini kan pure dari Marvel Studios MCU nih yang buat. Pasti kita berharap nostalgia banget ya dari apa yang dibuat oleh si Bio de Mayo ini terhadap animasi X-Men 97. Kita bisa lihat nanti bagaimana hasil kerjanya di series Moon Knight kemarin yang bagus banget. Kenapa ya orang-orang yang membuat project bagus-bagus seperti Bio de Mayo ini, Bryan Singer, pasti tersandung kasus kriminal kayak itu, kemudian mereka ditinggalkan. Bryan Singer itu yang membuat film X-Men ya. Terakhir kali ia ngebuat X-Men Apocalypse. Dia pun dipecat dan karirnya pun hancur setelah dia tersandung kasus pedofilia gitu guys. Kalian boleh cari sendiri aja ya, infonya di internet banyak banget ya tentang Bryan Singer. Bryan Singer ini yang ngebuat Days of Future Past, X-Men Apocalypse, pokoknya bagus-bagus gitu. Nah, Bio de Mayo ini kemungkinan mengarah ke kayak gitu juga, tapi mungkin beda kasusnya. Mungkin ini kasus tentang fraud atau kriminal serta penggelapan uang gitu. Mungkin aja ya teman-teman. Tadi kan aku sudah kasih tahu di awal bahwa memang dari beberapa informasi itu mix banget kenapa dia ini tiba-tiba dipecat sampai menghilang aja gitu guys. Jadi kemungkinan dia ini bukan dipecat karena masalah project si X-Men itu kayaknya, tapi di luar dari itu entah ada fraud, kecurangan, kriminal atau apapun itu, pengaruh eksternal yang membuat dia ini dipecat ya teman-teman. Aduh, kasihan banget ya. Padahal kita udah mau happy-happy nih tanggal 20 dapat konten terbaru dari MCU terkait X-Men Mutant ini walaupun dalam bentuk kartun atau animasi ya teman-teman. Semoga kita tetap bisa nonton dan tetap membawa hype dari X-Men 97 ini walaupun produser atau penulisnya, showrunnernya itu dipecat guys. Oke teman-teman, itu dia informasi dari aku. Semoga bisa menambah informasi kalian semua juga. Kalau ada pertanyaan boleh banget komen di kolom komentar. Thank you for watching my videos. Dan bagi like and subscribe. Ketemu lagi di video aku berikutnya. Bye bye and see you next time.